warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam diskusi visi dan prakasa perubahan di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Yeli Sutolawi yang saya hormati dan Ibu pengajar praktik Ibu Reni dan Kapit SDD yang saya hormati dan guru-guru SDN Citata Jaya yang saya banggakan. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan atau pengarahan dari Ibu pengajar praktik untuk Ibu Reni dan Kapit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memberikan kesempatan ya semuanya bisa berkumpul di sini dan terima kasih sudah diberikan kesempatan waktu kepada Bu Irma dan saya untuk berbicara sedikit tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, ini pesertanya berapa? Harusnya. Ya. Mungkin langsung saja ya, karena kebetulan memang saya setelah ini ada acara lagi, ada kegiatan lagi, jadi kita langsung saja Bu Irma untuk presentasi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah di sini Bapak Ibu nanti diajak berdiskusi tentang visi warga sekolah tentang diri di masa yang akan datang. Nah di situ nanti ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bu Irma tentang kalimat rumpang mudik perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Itu saja Bu Irma, nanti saja. Terima kasih Bu Reni atas sambutan dan pengarahannya. Untuk Bapak sebagai perwakilan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul dalam rangka kegiatan guru putra, yaitu pendampingan ini juga ya. Dan saya atas nama yang guru yang tua bukan didoakan dan memang tidak tua yang dan ingin menyampaikan permohonan maaf terutama mewakili Ibu Kepala Sekolah bahwa beliau hari ini dengan pada Allah tidak bisa hadir sehubungan dengan ada bantuan kesehatan. Dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah yaitu Eli Sirjulaidi Muhasana
itu segera diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali dan hadir pada kita semua di sini. Selanjutnya saya akan sampaikan terutama berkaitan dengan pendampingan. Ini ya kebetulan alhamdulillah ibu, anak kami, teman kami ya, anak dan teman ini, anak kami, rekan kami, beliau termasuk salah satu yang masuk seleksi bergerak, dan saya bersyukur sebagai guru yang tua, ini kesempatan ya, terutama kepada guru-guru muda, kami menganjurkan untuk ayo jangan takut sebagai guru bergerak, dan salah satunya ya rekan kita ya, Bu Irma itu menjadi guru penggerak di sini, dan itu bukan satu-satunya harapan kami di kelas sekolah ini, masih karena banyak teman-teman kita nih Bu, masih muda, punya potensi ya, punya potensi. Insya Allah yang penting ada kemauan, intinya mau dulu, karena memang ke depan tuntutan pendidikan luar biasa ya, luar biasa, maka kita harus berinovasi ya, berinovasi dalam hal dunia pendidikan tentunya ya, harus ada pembaruan. Ya kalau saya bukannya tidak mau, enggak kayak gitu. Kayaknya kesempatannya udah nggak ada ya, karena saya sudah tinggal menunggu waktu saja Bu, menunggu waktu dipanggil sama Allah gitu ya, karena ini kita kan sedang menunggu semuanya ya. Iya, kita sendiri. Amin gitu. Tapi kita nggak tahu itu. Kemudian memang kita sudah, saya kalau dilihat dari usia di SK tinggal 2 tahun lagi, 2024 sudah selesai. Artinya kalau sekarang menjadi penggerak bukan sia-sia sih gitu, yang nggak main tinggal nyambung aja gitu. Seperti itu kesempatannya sudah bila, karena tinggal 1 tahun lagi gitu ya, kan 2023 2024 selesai. Namun ya insya Allah sih semangat gitu, semangatnya insya Allah gitu. Dan kebetulan saya juga masih guru, kami masih guru, jadi guru tua, makanya guru tua. Kepada teman-teman tentunya yuk sama-sama Bu Suci kali ya, yang masih punya kesempatan. Kalau Bu Cici itu udah tinggi ya, udah sedikit ini, udah tua ya, kalau masih muda ya, tua. Yuk semuanya jangan takut. Rata-rata ini rasa ketakutan. Jadi penggerak begini. Kalau sudah dilaksanakan, ternyata setelah saya ngobrol sama Bu Irma, itu ternyata enak jadi penggerak. Ya, yang tadinya dulu nggak bisa bicara di depan, malu-malu gitu ya. Alhamdulillah sekarang luar biasa, mampu mengoreksi apa termasuk saya dikoreksi gitu ya. Sekarang udah berani ya. Itu kan salah satu kemajuan ya. Oke, kalau itu. Nah itu, oleh karenanya udah, dulu semuanya Bu Tika, Bu Nurul, masih ada lagi nih, masih ada beberapa guru yang memang belum hadir. Bu Ria kebetulan dia P3K ya, harus Bu, penggerak tuh harus P3K. Kenapa? Ke depan ya kalau kita bicara karir, maka guru penggerak walaupun ASN P3K ya, itu bisa jadi kepala sekolah gitu ya. Itu yang saya baca, yang dapat informasi, bisa jadi kepala sekolah. Mudah-mudahan Bu Ria nanti jadi guru penggerak, setelah jadi guru penggerak langsung diangkat jadi kepala sekolah. Ini kan itu harapan, kalau kita, kalau saya mau udah ada harapan. Nah itu, makanya saya tidak punya harapan, berharap kepada teman-teman menjadi punya harapan. Itu memotivasi lah gitu. Jangan lihat saya. Apalagi juga kalau menjadi kepala sekolah, nggak mampu saya. Berharap nggak punya kesempatan. Iya, saya nggak menjadi kepala sekolah. Ya mudah-mudahan jangan diikuti apa yang guru Suci ya. Jangan berpedoman ke saya. Kepala juga menjadi kepala sekolah. Nah ini dia juga ikuti kalau salah, ya. Semua orang punya kesempatan. Gitu ya.
Dan kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, tidak datang 2 kali, maka ayo kalau ada kesempatan raihlah kesempatan tersebut. Ya, jangan disia-siakan. Contohnya saya. Itu saya mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dengan pendampingan Bu Reni ya, Bu Reni. Masih dulu, alhamdulillah masih dulu punya ini ya. Mudah-mudahan saya doakan dulu biar dapat jadi kepala sekolah dan kepala dinas. Oh iya maksudnya buat kepala sekolah iya gitu ya. Ya mudah-mudahan karena semuanya punya kesempatan itu ya. Terlebih-lebih guru penggerak sekarang dibuka dulu lebar luas-luas kesempatan gitu. Karena tahun ini saja kepala sekolah mungkin saja tahun depan, periode depan nggak bisa kepala sekolahnya bukan dari penggerak. Itu pun kalau ada itu terbatas hanya satu periode 4 tahun belum apa-apanya kalau pakai modalnya belum kembali gitu ya. Dia asli itu ya bohong kalau pakai modal gitu ya. Makanya ya mumpung ada kesempatan baik gitu. Jadi saya untuk yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin tadi ya kembali mungkin ya tadi saya mau jadinya di sini saya mau dukungannya dari bapak ibu semua. Di sini Bu Irma di sini itu bukan untuk mengurus atau mengajari yang sudah punya. Ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Irma ya, belajar tentang visi guru penggerak, kemudian bisa berbagi dari pembelajaran pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4 yang terakhir mungkin Bapak Ibu sudah tahu sendiri apa yang beliau positif. Nah di sini sudah saatnya Bu Irma belajar tentang visi dan kata perubahan. Itu Bapak, jadi memang berterima kasih sekali Bu Irma diberikan kesempatan di sini, apalagi Bapak Ibu pasti punya kesibukan semuanya ya, hari ini harus mengajar, tetapi harus diganggu sedikit waktunya untuk berbagi dan juga diskusi bersama untuk membahas visi sekolah. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak Nadine dan Ibu Reni untuk motivasi dan sambutan kita semua. Acara lanjut ke acara inti yaitu berdiskusi mengenai visi dan kata perubahan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah mendampingi saya dalam pendampingan individu 2. Saya sebagai calon guru penggerak anak didik Kabupaten Bogor dari SD Cipta Jaya ingin mencoba berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan. Jadi sini kita sudah bertatap muka. Kemarin hanya berfoto, di sini sudah ada aslinya itu Ibu Reni dan Kartini sebagai pengajar praktik saya yang bagian mendarat, yang bagian ke sekolah, sedangkan Bapak Ilham Firmansyah sebagai fasilitator itu angkatan udaranya. Jadi di LMS yang menilai adalah Bapak Ilham Firmansyah. Oke, dalam diskusi ini kita mempunyai tujuan kita apa sih di sini? Yang pertama, melalui diskusi, Bapak Ibu dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan yang berpusat pada murid. Yang kedua, melalui diskusi, Bapak Ibu dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi, Bapak Ibu dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan ketat.
Oke, sebelum membahas visi, kita saksikan, kita cermati isi dari video berikut ini. Melihat sesuatu yang ada di video itu, dia melihat sampai tulisannya berapa. Sudah besar tadi dengan alat perawatannya. Walaupun alatnya jadi satu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pembelajaran apa yang ada di video tersebut? Nah, apa pembelajaran yang dapat diambil dari video tersebut? Kira siapa yang mau? Kayak sedikit. Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya kan video tadi, boleh dibilang itu melihat ketinggian itu juga fisik dalam sekolah ya. Terus dia ingin mencapai ketinggian itu, kemudian keluar itu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, tapi belum sampai puncak, sumber daya yang dibawa itu hilang semua ya. Jadi sebagai guru kita harus memanfaatkan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain. Itu aja, terima kasih. Oke, Pak Sugeng mau menambahkan apa pembelajaran yang dapat diambil dari video? Nggak ada pembelajaran sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Cici Kasih.
dari tayangan video tersebut saya tangkap tindakan itu merupakan suatu sesuatu yang sangat pintar gitu ya. Dia itu mempunyai cita-cita dan kemampuan bahwa dia melihat ketinggian dan membawa berbagai alat, sedangkan apa yang dia itu terjatuh. Akhirnya dia berpikir apa yang harus saya gunakan. Ternyata dia menggunakan kuku-kukunya yang ada, tangannya yang ada dari tebing tersebut, tebing es ya. Dari ketinggian tersebut akhirnya si Berat berhasil mencapai puncaknya. Setelah sampai puncaknya ternyata tebing es tersebut malah rontok. Nah itulah pendapat saya. Terima kasih. Udah sama sih sama namanya kita nggak apa-apa lah ya. Kalau mau jawab udah dikasih sama kan? Bisa Baik, kalau kita lihat dari video tersebut saya menangkap bagaimana sih apa yang dapat kita ambil untuk mencapai sukses. Kan kita itu seorang guru punya cita-cita tentunya ya. Bagaimana? Karena segala pembelajaran itu sekarang terkait dengan siswa atau terpusat dengan siswa. Misi itu adalah perubahan kita untuk mencapai bagaimana membina siswa agar sampai pada sesuai dengan visi. Nah itu sangat berat, namun kemauan, kerja keras, karena kita tahu sukses itu tidak terjadi secara instan, perlu proses. Oleh karenanya untuk mencapai visi, nanti kita sama-sama berkolaborasi, baik guru maupun orang tua bisa bekerja sama untuk mencapai itu. Karena kemampuan kita itu terbatas. Dengan adanya kolaborasi, kerjasama, insya Allah semua visi bisa kita capai. Itu mungkin saya dapat ambil dari video tersebut. Makasih Bu. Terima kasih Bapak pembahasannya, betul sekali apa yang terdapat dari Bu Suci, Bu Cici dan Pak lain. Bahwa meraih visi itu kita perlu proses dan perjuangan, dan kita melihat diri kita itu mampu. Sebenarnya diri kita itu mampu. Ya. Jangan menyerah dulu. Nah, di sini ada pengertian visi. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan dengan dijadikan cita-cita atau inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Jadi visi kita sebagai guru terhadap anak didik kita itu seperti apa? Nah, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi yang sudah pernah kita bahas. Selanjutnya ada kalimat rumpang. Ini cita-cita untuk murid. Gimana sih kita mendampingi murid-murid yang seperti apa? Terus kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa gitu. Boleh menyampaikan pendapatnya. Siapa yang pertama? Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya pribadi memimpikan murid itu yang mandiri, yang cerdas, dan berkarakter, berakhlak mulia. Itu adalah cita-cita semua pendidik ya. Dan juga murid tersebut mempunyai potensi sehingga mereka dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Semua yang dicita-citakannya dapat tercapai dengan kerja keras dan mempunyai akhlak yang mulia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Cici atas kalimat rumpang. Sebenarnya ini sudah saya bagikan kalimat rumpangnya dalam bentuk kertas, jadi kalau mau diskusikan saja. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita sebagai apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikit menjawab saja, tidak perlu panjang dan dikalikan lebar, takut jadi luas mana-mana. Ya. Untuk menambahkan saja ya tadi menjawab poin nomor 2, kita percaya bahwa murid kita ya, saya yakin dengan gambaran-gambaran yang ada bahwasanya murid khususnya di sekolah kita ini ya Bu Irma ya, Pak Radin dan teman-teman semua mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Sudah sangat terbukti bahwasanya dari yang pertama kita lihat dari aspek gurunya dulu yang saya lihat, bahwasanya murid menjadi prestasi bukan semata-mata murid langsung bisa, akan tapi berkat dukungan, bimbingan, dorongan dari Bapak Ibu guru semua, sehingga murid-murid kita punya kemauan dan juga minat atas dari pengembangan dari bakatnya masing-masing. Prestasi sudah terbukti, kemarin sudah ada piala yang kita dapatkan lagi. Ya, mudah-mudahan nanti piala kita dapatkan lagi sebagai bukti bahwasanya murid kita punya minat dan prestasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutri atas jawabannya. Ya, kita percaya bahwa murid-murid SD Cikata Jaya ini mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Gitu ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa sih agar cita-cita murid itu dapat tercapai? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan apa? Yaitu kepada murid kita, yaitu karakter yang baik, dari kita yang unggul, memiliki rasa dan karsa, serta rasa kemanusiaan dan kasih sayang. Jadi kalau rasa kemanusiaan ya, kalau lihat punya pensil ya, masih punya pensil, ada bencana alam, mereka berbagi gitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Suci. Kita menciptakan bahwa di SD Cikata Jaya muridnya harus mempunyai rasa cita rasa ya. Sesama anak kita membiasakan untuk saling berbagi dan menolong temannya. Terus murid di sekolah kita itu sadar bahwa seperti apa? Siapa yang mau jawab? Iya. Untuk poin yang nomor 4, pertanyaannya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik adalah insan atau makhluk sosial yang harus belajar sepanjang hayat. Contohnya kan ada peribahasa ya. Kita belajar terus sampai ibaratnya masuk liang lahat gitu ya. Jadi kita tanamkan kepada anak murid kita untuk selalu belajar terus dan bisa mencontoh dari guru-guru kita juga, meskipun sudah tua masih ada yang kuliah, masih S2, alhamdulillah Bu Nelis, dan nanti teman-teman insya Allah ada yang kuliah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia, bahwa kita sadar murid kita itu harus belajar dan terus belajar. Selanjutnya pertanyaan kalimat belakangnya adalah kita ini keluarga di sekolah ini yakin untuk apa? Siapa? Siapa? Pak Yudi dulu. Ntar saya mau bagian ininya dah. Pak Yudi kan yang sekolah kan? Ya, pending dong. Pak. Ngomong. Tolong dipotong dulu. Lo nangkep pantas. Nomor 4
ya? Iya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk Seperti apa? Yakin sama anak kita. Yakin anak kita itu jadi berdua Pak. Satu lagi tapi laki-laki. sebelumnya tadi saya mau ngomong tadi dulu. Tapi cuma saya tadi siapa? Bernard ya? Cuma sekelas mirip Aladin gitu. Itu menurut saya itu tekadnya kuat banget ya. Nah, visinya dia mencapai visinya itu untuk kesungguhan gitu maksudnya ya. Nah yang nomor 5 nih kita wakil sekolah ini yakin untuk yakin memiliki keyakinan hanya mereka yang belajar keras dan sungguh-sungguh dan akan memperoleh prestasi yang tinggi. Dan saja. Kalau untuk penjabaran mungkin Pak Ali bisa menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Yuri sudah memberikan pendapatnya. Abang mau nambahin? Yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini kayaknya betul-betul ya. Dia berbagi. Kita dan warga di sekolah sepakat bahwa ini masih berkaitan dengan poin nomor 2, tapi beda poin. Intinya mereka punya minat dan bakat mereka masing-masing, tapi sebagai guru kita perlu melakukan penyesuaian dalam praktik pengajaran. Kan mereka itu anak-anak kita sekarang itu cenderung lebih bisa berpikir kritis tuh bisa banget gitu di kelas. Kayak dia udah punya keinginan, Bu, belajarnya ini dong, Bu, gitu. Bu, pakai medianya ini dong, Bu. Bu, diskusi aja dong, Bu, gitu. Nanti jangan kelompok aja dong, Bu. Nah, kita harus bisa